Setelah mendengar jawaban dari Hong Lian, Qin Yichen diam-diam menghela nafas lega. Meskipun yang terakhir menyerang mereka, pada saat kritis, mereka tidak pernah melepaskan rantainya. Penampilan Hong Lian jelas terjamin. 4 orang berjalan keluar dari halaman. Kemudian, di bawah kepemimpinan Li Huazun, bersama dengan 100 rumah kekuatan Rache Dragon Rache, mereka pergi ke bank sentral kota ilahi bersama-sama. Pada saat ini, di alun-alun jauh dari alun-alun pusat kota ilahi, 1000 siluet padat, dan siluet ini sangat kuat. Jelas, banyak kelompok etnis telah tiba. Selain itu, ada jalur nafas yang kuat dari daerah sekitarnya, dan kemudian mengalir ke alun-alun. Sebuah pembangkit tenaga listrik 2.1000 dengan 9 lapisan surgawi atau lebih. Sungguh, sangat menakutkan. Melihat kerumunan pembangkit tenaga listrik yang terus berkumpul, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan emosi. Qin Yichen tidak banyak bereaksi terhadap hal ini, dan pemandangan ini bukanlah pengalaman pertama mereka. Namun, saat tatapannya melirik kerumunan, kulit Qin Yichen juga sedikit tertekan. Dia bisa merasakan banyak napas halus dan kuat. Jelas, pasti ada banyak orang di dalam naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Realem rahasia Kaisar Dewa ini benar-benar kumpulan pembangkit tenaga listrik. Qin Yichen melirik ke seberang alun-alun dan tiba-tiba jatuh pada sekelompok siluet tidak jauh dari sana. Siluet ini persis merupakan pembangkit tenaga dari dinasti mayat. Senior, orang berkepala mayat itu disebut Mayat Chen, yang juga merupakan kekuatan Dewa Emas. Namun, dengan skill Mayat Clan, kekuatan tempurnya seharusnya sedikit lebih kuat dariku. Sepertinya melihat Qin Yichen sedang melihat orang-orang dari mayat orang dai, kata Wu Shuang dengan cepat. Oh, mendengar ini, Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit, dan Wu Shuang adalah pemimpin generasi muda ras naga. Dia bahkan menghela nafas. Mayat pagi ini mungkin di luar kebiasaan. Kelompok orang di sisi kiri suku mayat adalah Marten Sen. Pemimpin mereka adalah seorang wanita bernama Marten Swire. Kekuatan roh Marten sangat kuat, dan sarana serangan tidak dapat diprediksi dan sangat sulit. Wu Shuang tampaknya benar-benar memperbaiki sikapnya, dan mencoba yang terbaik untuk memperkenalkan kekuatan semua pihak untuk seniornya. Kekuatan roh. Setelah mendengar berita ini, mata Qin Yichen berkilat karena terkejut, meskipun dia tahu bahwa Dongman akan memiliki ras yang bagus dalam kekuatan roh, tetapi tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Qin Yichen mengalihkan pandangannya, dan saya melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun di depan kelompok klan Sensen. Penampilannya sangat halus, tapi yang paling mengesankan adalah rambut putihnya dan angin sepoi-sepoi. Ada kekuatan roh tak terlihat beriak di sekitarnya, seperti kepingan salju. Heaven Realm Seon terlambat. Qin Yichen sedikit terkejut. Hari ini, kekuatan rohnya masih berada di level tahap menengah Heaven Realm Seon. Dibandingkan dengan wanita ini, dia sedikit lebih lemah. Bagaimanapun, dia adalah kultivasi ganda Senwu dan baru-baru ini menghabiskan waktu di Martial Dao. Dan kerja keras untuk menjadi lebih. Inilah orang yang meninggalkan Divine Rache. Saat itu, Sun Sun tiba-tiba berseru, melihat ke depan. Sua. Hai. Saat suaranya jatuh, penahan angin yang deras terdengar, dan kemudian dia melihat kerumunan orang kulit hitam, seperti awan gelap, menerobos alun-alun dengan sikap yang sangat sombong dan mendarat di garis depan. Merasakan atmosfer yang kuat dari siluet ini, kompleksitas kekuatan banyak kelompok etnis di alun-alun tiba-tiba berubah. Jarak 300 Ci dari pembangkit tenaga suku membentuk matriks persegi yang rapi, dan fluktuasi agung menyapu mereka di dalam tubuh, membuat persegi itu bergolak. Dan ketika pembangkit tenaga listrik suku Lili muncul, pandangan Qin Yichen juga langsung jatuh ke garis depan kelompok pembangkit tenaga listrik, di mana 3 siluet berdiri tegak, dan di tubuh ketiga orang mereka, satu demi satu menakutkan dengan nafas yang kuat. Membuka. Di antara 3 orang ini, itu adalah pria berjubah putih yang tampan. Dia memegang seruling giok dan terlihat cukup anggun. Namun, gelombang tersembunyi dari dalam tubuh telah membuat Qin Yichen mengerti bahwa orang ini pasti tidak bisa diremehkan. Yang di tengah adalah Ji Liang Demon King, Ji Yun. Dikatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dewa dari ras ilahi. Untuk siluet itu, bahkan Sun Sun rupanya mendengar namanya, dan menyebutkan nama ini. Wajah Sun Sun penuh dengan ketakutan. Ji Yun, mendengar ini, Qin Yichen mengangguk. Fluktuasi pada yang terakhir adalah satu dan sama. Tampaknya sudah melangkah ke alam-alam abadi emas. Mungkin, jika bukan karena dewa alam rahasia Kaisar, dia sudah melangkah ke alam dewa Dao. Selanjutnya, mata Qin Yichen melihat ke arah sisi Jin Yun. Kedua orang ini berbeda dari Jin Yun. Fluktuasi di dalamnya sangat parah dan sombong. Para pemimpin dari semua ras memandang ke arah mata mereka, menjelaskan kewaspadaan penuh. Warna, jelas, mereka sangat menakutkan bagi kedua orang ini. 2 orang di sebelah Raja Iblis Muda dikatakan sebagai alam dewa, dan mungkin bahkan pusat kekuatan dari reinkarnasi dewa setengah langkah. Mereka masing-masing gila dan penyihir. Selain itu, Susun terus diperkenalkan.
Mendengar hal tersebut, Qin Yichen pun harus mengakui bahwa alien ini memang salah satu dari ras ilahi timur. Dan kekuatannya begitu kuat hingga bisa dilihat dari 300 pembangkit tenaga listrik dan 3 orang yang pergi ke alam rahasia. Dengan kedatangan pembangkit tenaga Divine Rache, lebih dari selusin siluet perlahan muncul di panggung tinggi alun-alun di depan. Siluet ini semua dipenuhi dengan kekuatan yang membelah. Jelas, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa. Kami semua adalah orang baik dari timur. Dan hari ini, kami akan pergi ke alam rahasia atas nama ras di belakangmu. Di alam rahasia, ada banyak peluang. Selama Anda masuk ke alam rahasia, Anda diharapkan menjadi tulang punggung suku. Di peron, pembangkit tenaga listrik alam dewa mengambil langkah maju, memutar suara dewa, dan menyebar ke seluruh alun-alun. Setelah mendengar ini, ekspresi bersemangat muncul di semua wajah pembangkit tenaga listrik di bawah. Tidak banyak omong kosong, kamu mengambil tokenmu dan memasukkan kekuatanmu sendiri ke dalamnya. Pembangkit tenaga dewa alam tahu bahwa sebelum kuda klan datang untuk meninggalkan ras ilahi, dia pasti sudah mendengar tentang alam rahasia di klan. Pada saat ini, dia jelas tidak ingin melangkah lebih jauh. Siu. Kata-kata itu jatuh. Pembangkit tenaga listrik alam dewa melambaikan lengan bajunya. Cahaya yang mengalir bersiul, menyembunyikan langit dan menutupi bumi jatuh ke orang-orang di alun-alun. Qin Yichen mengulurkan tangan, memegang salah satu aliran cahaya di tangannya, membalik telapak tangan, dan menemukan itu adalah tanda yang aneh. Saat True Origin membanjiri, sebuah lensa kecil muncul di token dengan 2 angka merah cerah tercetak di atasnya, 30. Apa ini? Melihat nomor itu, Qin Yichen bingung, dan Patriark Ras Naga menganggapnya sebagai leluhurnya, berpikir bahwa dia mengetahui aturan alam rahasia dewa. Dia tidak pernah memberitahunya tentang hal-hal ini. Apa arti dari angka ini? Ziyun ke samping, bertanya-tanya, menekan suaranya, bertanya pada Sun,